bertemu lagi dengan Ibu. Dalam pertemuan kedua, kita akan membahas materi tentang biantara. Karena di pertemuan pertama kan Ibu sudah memberikan kalian video biantara, dan kalian juga sudah diberikan tugas untuk menganalisis isi teks biantara. Untuk kali ini, dalam pertemuan kedua, Ibu akan membahas materinya ya. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran. Jadi tujuan kita mempelajari biantara itu untuk apa tujuannya? Tujuannya ada dua. Yang pertama, menganalisis isi, struktur, dan bentuk kebahasaan teks biantara. Yang kedua, mendemonstrasikan biantara dengan memperhatikan kesantunan dan penggunaan kaidah bahasa. Baik, kita mulai saja untuk yang pertama, yang biantara atau pengertian biantara. Biantara atau pidato nyaeta harita dinalikeun bangarea dina raraga nepikeun informasi atau hal-hal anu penting pikeun bisikan nyaho ku batur. Biantara bisa dipetikeun ngaliwatan media elektronik, contohna radio, televisi, atau internet. Jadi kalau kita pahami ya, biantara atau pidato itu bercerita di depan orang banyak untuk memberikan informasi agar diketahui oleh orang lain. Singkatnya yaitu bercerita di depan umum ya, untuk memberikan informasi kepada orang lain. Nah, biantara biasanya diterbitkan ngaliwatan media elektronik, contohnya radio, televisi, acara, internet gitu ya. Kemudian biantara itu berbicara di depan umum untuk memberikan informasi kepada orang lain. Nah, jalma anu ahli biantara disebutna orator. Kira-kira kalian tahu tidak di Indonesia yang terkenal sebagai ahli biantara? Ada yang tahu? Nah, jadi orang yang ahli dalam biantara itu contohnya presiden kita yang pertama yaitu Bung Karno. Terus jalma yang ahli dina biantara nyata disebutna orator. Nah, upami di Filipina itu yang ada nama biantara diwangun ke 10 bagian. Jadi kalau dilihat dari isi, biantara itu diwangun oleh 3 bagian. Yang pertama bagian pembuka, yang kedua isi biantara, dan yang ketiga bagian penutup. Baik, kita bahas yang pertama, kita bagian bubuka. Bagian bubuka teh nyaeta eusina ku salam bubuka jeung sanduk-sanduk atawa penghormatan kana hadir mugi syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, shalawat jeung salam ka Nabi Muhammad sarta ngahaturkeun nuhun. Nah, bagian pembukaan ini isinya itu salam pembukaan atau penghormatan kepada yang hadir, kepada Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan juga salam kepada Nabi Muhammad gitu ya. Yang kedua, esi biantara. Naon ari esi biantara teh? Esina nepikeun maksud
menyampaikan maksud, pengetahuan, atau informasi yang akan disampaikan dalam diantara. Bagian isi diantara lebih panjang daripada bagian pembuka dan penutup. Isinya itu biasanya memberi informasi, mengingatkan, mengajak, memberi petunjuk, dan lain sebagainya. Yang terakhir, penutup diantara. Nah, penutup diantara isinya katindekan atau kesimpulan tina usi pidato sarta sambut-sambut deui atawa nuhunkeun dihapunten bisi aya kasalahan ucap menghapunten nuhun dina pidato sarta dipungkas di salam. Nah, untuk penutup diantara isinya yaitu kesimpulan dari isi pidato atau isi diantara serta meminta maaf ya kalau ada kesalahan dalam berpidato. Selanjutnya kita akan membahas teknik nepikeun diantara. Teknik nepikeun diantara teh aya opat. Anu kahiji teknik ngapalkeun atau memoriter, anu kadua teknik dadakan atau impromptu, anu katilu teknik naskah atau manuskrip, sareng anu kaopat nyaeta teknik ringkeun atau extemporer. Nah, jadi teknik untuk menyampaikan diantara itu ada 4 ya. Yang pertama teknik menghafal, yang kedua teknik dadakan, yang ketiga teknik naskah, dan yang keempat teknik ringkeun. Agar kalian menjadi memahami itu akan bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu teknik menghafalkeun atau teknik menghafal. Diantara secara dikalar atau dihafalkeun naskahna, naskah diantarana dijieun heula. Jadi nalika nabikeun diantara mah geus teu mawa tos deui. Nah, teknik menghafal itu diantara secara dikalar atau dihafalkan dulu naskahnya. Nanti kalian sebelumnya membuat naskah diantara dulu, lalu dihafalkan. Nah, ketika kalian ingin berdiantara atau berpidato, sudah tidak membaca teks lagi karena sudah dihafalkan. Kalau kalian ingin menggunakan teknik menghafal, ya. Yang kedua yaitu teknik dadakan atau impromptu. Ini mendadak ya, menggunakan teknik mendadak. Diantara secara mendadak, jadi bisa menyiapkan naskah diantara keanjana. Nah, nanti ketika kalian ingin menggunakan teknik dadakan, itu diantaranya secara mendadak. Jadi kita itu tidak menyiapkan naskah dulu sebelum kita mau berdiantara ya. Jadi ini secara mendadak. Yang ketiga ada teknik naskah atau manuskrip. Nah, teknik naskah diantara menggunakan naskah atau maca. Sama diantara naskahna disiapkeun heula, dulu dipetikeun kalayan dibaca. Karena jangan dibaca, tapi orator kudu tetap komunikasi ka pamiyarsa. Jadi panjenengan kudu fokus sama naskah diantara. Nah, untuk teknik naskah ini diantara menggunakan naskah atau membaca, sebelumnya diantara naskahnya disiapkan dulu, lalu disampaikan dan dibaca. Nah, ketika kalian ingin menggunakan teknik naskah, nanti kalau kalian mau berpidato atau berdiantara itu sebelumnya menyiapkan naskah, lalu dibacakan. Tapi meskipun kalian membaca, tetap harus komunikatif agar yang mendengarkan pidato kita itu tidak fokus kepada yang terakhir.
gaya. Maksud gaya Bibil menata gaya netizen diantara atau gaya menyampaikan diantara atau pidato. Dalam penyampaian diantara itu ada 6 gaya. Yang pertama, lagam religius. Yang kedua, lagam kontemplasi. Yang ketiga, lagam agiator. Yang keempat, lagam sentimental. Yang kelima, lagam didaktik. Dan yang keenam, lagam teater. Agar kalian bisa lebih memahami, lebih jelas satu ya. Nah, yang pertama ada lagam religius. Bagaimana yang disebut dengan lagam religius? Lagam religius atau agamis menyebutkan gaya diantara anu sina ngeunaan keagamaan, umpamana dina kagiatan ceramah, khutbah, atau pengajian. Nah, lagam religius ini biasanya digunakannya dalam isinya dalam keagamaan ya, atau mengenai keagamaan. Contohnya dalam kegiatan ceramah, khutbah, atau pengajian gitu ya, lagam religius. Yang kedua ada lagam kontestasi. Nah, lagam kontestasi nyata lagam kontestasi tes gaya diantara anu disebutkeun genre atau jelas tur nempel seureus dilaksanakeun dina acara kajian rapat, seminar, atau riungan pelajaran. Nah, lagam kontestasinya gaya diantara yang disampaikan secara jelas dan juga berurutan dan dilaksanakan dalam acara kegiatan contoh rapat, seminar, atau perkumpulan yang jumlahnya dibatasi. Itu yang disebut dengan lagam kontestasi. Yang ketiga ada lagam agiator. Apa itu lagam agiator? Nyata lagam diantara anu ditertibkeun kalawan agresif jeung politik dilaksanakeun dina kagiatan kampanye atau kagiatan daganana atau tujuanna mengaruhan batur. Nah, lagam agiator ini biasanya digunakan untuk menyampaikan keagresifan atau politik dilaksanakan dalam kegiatan kampanye atau kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain, contohnya calon DPR yang kampanye kepada masyarakat. Nah, biasanya itu disebut atau menggunakan pidato menggunakan lagam agiator. Yang selanjutnya ada lagam sentimental. Kumaha lagam sentimental? Eta gaya diantara anu isina nganceun atawa meuteun. Bisa oge isina ngeunaan kabungahan atawa kesedihan. Contohna dina kagiatan hajatan. Nah, lagam sentimental mah yaitu gaya diantara yang isinya menilai ya. Bisa juga isinya mengenai kegiatan atau kesedihan. Contoh dalam kegiatan hajatan itu ya. Lalu yang selanjutnya ada lagam didaktik. Apa yang disebut lagam didaktik? Lagam didaktik atau gaya ajukan nyata gaya diantara anu isina ngabejaan, ngajar, atau ngalatih biasana diantara tu guru ka murid. Nah, lagam didaktik ini gaya diantara yang isinya memberitahu ya, mengajarkan atau melatih. Contoh, guru memberitahu kepada murid. Itu termasuk dalam lagam didaktik. Yang terakhir ada lagam teater. Nyaeta gaya diantara kalayan manggalan kaum anu nyelipikeun kana diantara biasana digunakan artis jeung aktor dina kagiatan pagelaran drama. Nah, kalau lagam teater ini gaya diantaranya menggunakan intonasi yang disesuaikan dengan isi diantara. Biasanya yang suka menggunakan lagam teater itu artis atau aktor dalam pagelaran drama gitu ya.
beliau ini termasuk salah seorang atau salah satu orator orang yang ahli dalam berpidato. Pidato-pidatonya itu banyak mempengaruhi serta memberikan semangat kepada rakyat Indonesia. Nah, kalau kalian Bapak Karno atau Bung Karno menjadi ahli biantara atau disebut orator, kalian itu harus sering berlatih. Kalau sering berlatih, kita bisa menjadi orator yang handal gitu ya. Nah, tadi kan Bapak Bung Karno ya merupakan orator yang handal. Nah, bagaimana caranya agar kita atau kalian ingin menjadi seorang ahli biantara? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, keahlian biantara dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Yang pertama ada suara, yang kedua lafal, yang ketiga lempeng, dan yang keempat sikap awak. Suara itu suara ya, kalau lafal ya lafal, lempeng dinanti, sikap awak yaitu gestur gitu ya yang harus diperhatikan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada suara. Suara aspek anu paling penting dina biantara. Tingkat suara bakal mengaruhan nepina biantara. Lamun suarana laut nu ngandung moal bisa nyanyi informasi anu jelas. Tapi lamun sari oge nu ngandung bakal ngarasa nyaman. Artinya kalian itu harus bisa memperhatikan suara, karena suara itu kan merupakan aspek yang paling penting ya dalam berbagai hal. Contohnya dalam biantara ya, tingkat suara itu mempengaruhi untuk menyampaikan biantara. Ketika suara kalian pelan, pendengar juga tidak bisa menangkap secara jelas isi biantara itu. Tapi suara kalian juga tidak boleh terlalu tinggi, karena pendengar akan merasa tidak nyaman kalau kita berpidato atau biantara suaranya terlalu tinggi. Harus disesuaikan dengan isi ya. Yang kedua ada lafal. Nalika biantara usahakeun undang kecap dilapalkeun atawa diucapkeun kala yang jelas, ulah ketika salah ngucapkeun. Salah kali bicara pikeun ngalaki lafal nyaeta ngucapkeun kabeh huruf abjad abjad kalayan tarikh sababaraha balikan. Artinya ketika kalian berpidato, diusahakan setiap kata itu dilafalkan atau diucapkan secara jelas. Jangan sampai salah mengucapkan. Salah satu cara untuk melatih lafal yaitu dengan cara mengucapkan semua huruf abjad dari A sampai Z. Gitu ya. Yang ketiga ada lempong atau intonasi. Nah, intonasi atau lempong dina biantara ya dua hal, tekanan suara jeung irama suara. Biantara teh dina dasar nama nyarita kabatur, tapi teu sarua jeung lamun urang keur ngobrol. Itu ya, sebenarnya biantara itu kita bercerita kepada orang lain, tapi tidak bisa disamakan dengan kita sedang mengobrol. Ketika berpidato kita harus memperhatikan tekanan suara, naik turunnya suara kita. Kita juga harus bisa memilih mana kalimat biantara yang harus diucapkan nada rendah, mana kalimat yang harus digunakan oleh
irama suara juga termasuk di dalam ketentuan kita, mana mere jeda atau berhenti lamun urang diantara materi teks ketika kalian berbicara berpidato membawa teks, jangan sampai menabrak titik dan koma yang terakhir tutup awak atau dukun. Nah, kita ekspresi tutup awak nalika cerita itu memiliki dua hal, kita mencoba itu berat anggota awak utama lengan. Nah itu ya, itu juga harus diperhatikan ketika kalian berpidato yang semangat, tapi kalian juga harus memberikan semangat kepada orang lain. Baik ya, ada di antara ibu rasa sudah cukup dari pengertian teknik membacakan pidato atau diantara gaya diantara, dan yang terakhir ini ya, mungkin untuk pertemuan kedua ini ibu rasa cukup. Bertemu lagi dalam pertemuan selanjutnya, kalian bisa dipahami materinya, dan untuk tugasnya dicatat ya di buku catatan, dan hasilnya boleh dikirim ke grup khusus yang sudah ada di WA ya. Itu saja, sekian yang bisa ibu sampaikan. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, semoga